Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh-solehah? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik A, subtema 2 tentang bagian-bagian telinga dan cara menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Silahkan disimak penjelasan berikut ya nak. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah anak-anak, telinga kita ini dibagi ke dalam 3 bagian. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Setiap bagian telinga kita memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, telinga bagian luar. Pada bagian luar ini, telinga menampung gelombang bunyi. Dan telinga bagian luar ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, bagian daun telinga. Daun telinga ini memiliki fungsi menangkap bunyi yang terdiri dari tulang rawan. Selain itu juga memiliki fungsi untuk melindungi dari kotor. Yang kedua, bagian lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal bagian daun telinga yang memiliki fungsi tempat masuknya bunyi. Bagian yang ketiga yaitu saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga ke gendang telinga yang memiliki fungsi untuk meneruskan bunyi ke gendang telinga. Yang selanjutnya, telinga bagian tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah ini terdiri dari gendang telinga atau membran Tiffany. Gendang telinga ini merupakan selaput tipis yang peka terhadap bunyi, yang memiliki fungsi untuk menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Bagian yang selanjutnya yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Ketiga bagian ini menghubungkan gendang telinga ke bagian dalam yang memiliki fungsi meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Yang selanjutnya yaitu telinga bagian Eustachius. Bagian ini merupakan penghubung telinga tengah ke rongga mulut yang memiliki fungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara baik itu di dalam ataupun di luar telinga. Yang selanjutnya telinga bagian dalam. Pada bagian ini gelombang diubah menjadi rangsangan bunyi. Dan telinga bagian dalam ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tingkat opal atau jorong yang memiliki fungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Bagian yang selanjutnya yaitu tingkat bundar. Tingkat bundar ini memiliki fungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga bagian tengah ke rumah siput. Bagian yang selanjutnya yaitu koklea. Koklea merupakan rumah siput yang berbentuk tabung yang berisi syaraf pendengaran dan cairan endolimfe. Bagian ini memiliki fungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke syaraf pendengaran. Yang selanjutnya bagian syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran ini memiliki fungsi menerima rangsangan lalu diteruskan ke otak kita. Bagian yang selanjutnya yaitu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini memiliki 3 bagian dan berfungsi sebagai alat untuk keseimbangan tubuh kita. Nah anak-anak, itulah bagian-bagian telinga yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, sebelum kita menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung, kita harus mengenal dulu yang namanya paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks atau bacaan.
Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Itu dinamakan dengan paragraf. Nah, anak-anak, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran utama. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf. Jika kalimat utama di akhir cirinya adalah ada kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut saja ke contohnya ya. Ibu akan membacakan paragraf berikut ini. Silahkan anak-anak disimak ya. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, kira-kira dari paragraf yang Ibu bacakan, mana sajakah yang termasuk ke dalam kalimat utama? Jadi, kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf, yaitu buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Sedangkan gagasan pokoknya diambil dari kalimat utama, yaitu manfaat buah tomat. Jadi kalimat utamanya adalah buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh, sedangkan gagasan pokoknya ringkasan dari kalimat utama tersebut, yaitu manfaat buah tomat. Sampai di sini anak-anak paham ya? Yang selanjutnya yaitu gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Dan gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Nah, anak-anak, kira-kira dari paragraf tersebut mana yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Nah, anak-anak, jadi kalimat penjelasnya yaitu lanjutan dari kalimat utama tadi ya. Mulai dari buah tomat dapat dijadikan sebagai masker sampai akhir. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kesimpulannya, gagasan pokok ditemukan dari kalimat utama. Biasanya sering ditemukan di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas atau kalimat lanjutan dari gagasan pokok. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.